Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Saya jurnalis Tribun Bekasi Warta Kota Network, Muhammad Azam, sudah bersama Ketua KPU Karawang, Ibu Mari Fitriana. Ya. Ibu Mari, gimana kabarnya? Alhamdulillah, damang Kang. Terima kasih dikasih waktu, kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Siap. Mengenai kemarin memang baru belum lama ini telah selesai pemilu ya, baik itu Pilpres maupun Pileg 2024, dan sekarang udah mulai masuk ke Pilkada 2024 dan betul. Sudah mulai tahapan-tahapan sudah mulai berjalan. Kita akan tanya-tanya mungkin langsung aja nih Bu, langsung tanya-tanya mengenai tahapan Pilkada 2024. Siap. Oleh KPU Karawang, seperti apa nih tahap-tahapannya? Ya, kalau berbicara tahapan itu ada di PKPU 2 tahun 2024, memang sudah berjalan sebetulnya dari bulan Januari kemarin itu rancangan-rancangan gitu kan sudah disiapkan, dan untuk di bulan Mei ini kita sudah mulai memasuki tahapan rekrutmen badan ad hoc. Itu memang sangat berdekatan antara rekrutmen PPK dan PPS. Untuk di akhir April ini kita baru membuka pendaftaran untuk rekrutmen PPK. Dan nanti di awal Mei itu kita sudah mulai buka rekrutmen untuk PPS. Dan itu pun beririsan juga dengan tahapan penyampaian dukungan dari bakal calon perseorangan kan. Itu mulai tanggal 5 Mei KPU Karawang resmi membuka untuk penerimaan dukungan bakal calon perseorangan untuk pilkada di Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya itu sampai 20 Agustus ya mulai pendaftaran umum. Nah, kalau untuk pendaftaran bakal calon semuanya baik dari perseorangan dan dari partai politik itu di tanggal 24 Agustus nanti. Itu setelah proses tadi bakal calon perseorangan itu lulus seleksi administrasi, bukan seleksi ya, verifikasi administrasi maupun verifikasi faktualnya. Dukungannya apakah memenuhi kuota, kan sesuai dengan aturan itu 6,5% dari jumlah DPT yang kita gunakan. Hitungannya kemarin DPT pemilu 2024 itu 1.779.207, itu dikalikan 6,5%, sekitar 115 ribuan, dan itu harus tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Untuk independen ini Bu, balik lagi terkait rekrutmen PPK PPS. Ini kan diputuskan untuk evaluasi total, atau maksudnya evaluasi ulang, tes ulang lah bahasanya. Nah, itu ada beberapa catatan nggak sih mungkin dari PPK PPS pada pemilu sebelumnya di Pilkada 2024 ini? Ya, jadi memang KPU RI ini kan memutuskan untuk seleksi terbuka gitu, karena memang begitu banyak persoalan lah itu kan di kabupaten kota yang terjadi, termasuk salah satunya di Karawang. Dan catatan-catatan kemarin saat pemilu 2024 itu menjadi catatan penting untuk nanti menentukan siapa saja yang layak menjadi PPK untuk Pilkada 2024. Kan kemarin kan seperti misalkan di 3 kecamatan ya, ada Pakis, ada Lemah Abang, ada Cikampek. Nah itu yang sudah kami berhentikan tetap 4 orang, itu secara otomatis mereka tidak bisa lagi menjadi penyelenggara di Pilkada 2024 maupun pemilu selanjutnya gitu. Jadi itu merupakan catatan yang penting lah untuk mereka. Lalu juga di PPS, beberapa PPS kemarin yang ada catatan-catatan gitu kan, teguran itu, lah yang masih masuk teguran gitu ya. Betul, itu menjadi juga penilaian, salah satu penilaian jika memang mereka mendaftar kembali gitu. Jadi selain proses secara normatif mereka mengikuti CAT dan wawancara, nanti ada track record dari mereka pun yang menjadi salah satu bahan pertimbangan kami untuk mengangkat mereka kembali menjadi PPK. Persentasenya ada angkanya berapa kayak PPK PPS yang masih dalam catatan teguran lah, belum sampai sanksi? Kalau 4 itu kan udah sanksi ya, penonaktifan. Kalau PPK itu adalah beberapa
orang ya, selain yang kemarin sudah mendapatkan sanksi. Kalau yang menjadi catatan itu ada sekitar 10 orang. Dan untuk PPS itu ya lebih banyak lagi sih. Kalau untuk Sampai PPS puluhan ada. ya sekitar 20 orangan lah ada. 20 orangan PPS. Artinya bakal lebih memperketat dalam proses rekrutmen pilkada ini ya. Betul, betul sekali. Itu akan menjadi catatan penting lah, karena kan kami juga tidak mau kejadian yang serupa terulang gitu kan di pilkada ini. Siap. Gitu kan. Ini bicara pilkada juga kan tentu angka partisipasi pemilih nih kan. Mungkin di pemilu 2024 atau pilpres pileg kemarin kan meningkat ya angka partisipasi pemilih. Nah, untuk di pilkada ini sebelumnya berapa persen dan targetnya nanti di pilkada 2024 ini berapa persen gitu untuk partisipasi pemilihnya? Iya. Jadi kalau melihat kemarin presentasi partisipasi pemilih itu kan untuk di Kabupaten Karawang itu 82% untuk ini kemarin pemilu 2024. Nah, untuk di Pilkada 2019 itu sekitar 79% partisipasi pemilihnya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan gitu kan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu kita untuk target di Pilkada 2024 itu mudah-mudahan bisa lebih dari 82%, mudah-mudahan gitu. Dan tentunya langkah-langkah sosialisasi gitu kan kepada basis pemilih, terus juga selain KPU yang melakukan, tentunya rekan-rekan badan ad hoc baik PPK maupun PPS juga aktif melakukan sosialisasi ke basis-basis pemilih gitu kan. Seperti itu sih, Kang. Artinya peningkatan partisipasi pemilih ini kan biasa rata-rata yang suka tinggi itu kalau pilpres ya. Nah, ini pilkada ini juga kan harus tetap harus tinggi lah. Tetap harus tinggi, karena kan sebetulnya pilkada juga tidak jauh berbeda sebetulnya dengan pilpres. Artinya pemimpin yang akan kita pilih itu kan akan berpengaruh juga buat kehidupan kita di 5 tahun ke depan. Makanya pemilih itu ya harus kita sadarkan bahwa mereka menggunakan hak pilihnya yang menentukan hidup mereka juga gitu kan 5 tahun ke depan gitu kan. Jadi warga ini berarti dia nyoblos itu sama Jabar langsung ya, Mbak, pemilihan gubernur itu? Betul, pemilihan 2 surat suara kan? Betul, dapat 2 surat suara. Jadi dapat surat suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, dan juga surat suara untuk bupati dan wakil bupati. Jadi Bu Ketua, untuk upaya mendorong tadi itu angka partisipasinya apa aja sih yang dilakukan? Terus termasuk kan mungkin yang hak pilihnya yang baru pada ini kan, yang lulusan baru pada 17 ini kan, 17 tahun ini berarti kan nanti mungkin ada yang baru-baru juga kan? Betul, betul. Itu gimana untuk upaya-upaya agar peningkatan partisipasi pemilih sendiri? Nah, kemarin langkah-langkah yang sudah kita lakukan di pemilu 2024 itu nanti juga akan kami lakukan lagi gitu kan untuk pilkada 2024, Kang. Di antaranya ya kita dengan Forkopimda dan stakeholders terkait itu kita selalu koordinasi gitu kan. Karena kaitan pemilih pemula tadi yang baru menginjak 17 itu di menjelang hari H atau bahkan hari H pencoblosan, itu kan untuk penerbitan KTP-nya itu kan kita harus juga kerjasama dengan Disduk Capil gitu kan, dan para camat gitu kan, terus juga pihak sekolah dan lain sebagainya untuk melakukan perekaman dan juga nanti diterbitkan gitu kan KTP-nya, karena kan fisiknya harus dibawa saat pencoblosan. Nah, selain berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah di Karawang, juga tentunya kita aktif melakukan sosialisasi dengan basis-basis pemilih yang ada gitu kan. Kemarin juga cukup efektif juga gitu kan, teman-teman PPK dan PPS kita minta juga untuk aktif melakukan sosialisasi gitu kan, baik itu ke basis keagamaan gitu kan, semua agama gitu yang ada di tingkatan kecamatan maupun desa itu dilakukan. Terus juga ke pemilih pemula gitu kan, sekolah-sekolah menengah atas yang ada di lingkungan kecamatan tersebut atau di desa tersebut dilakukan gitu kan. Terus juga ke basis pemilih disabilitas gitu kan, basis pemilih perempuan,
Gitu. Jadi semua kita upayakan. Sampai kemarin sampai ke pasar juga, ke pasar. Sampai gitu ke ya. pasar-pasar. Dan tentunya selain secara langsung juga melalui media sosial juga selalu lakukan sosialisasi gitu kan. Lalu juga ya diantaranya juga tentunya kan bantuan dari rekan-rekan media gitu kan untuk selalu menginformasikan tentang kemarin pemilu, nah ke depan tentang pilkada gitu kan, bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemilih itu ya bisa mereka dapatkan dari mana saja, dari medsos, dari media gitu kan, dan dari penyelenggara secara langsung. Jadi kalau melihat tren sendiri, angka partisipasi pemilu sama pilkada ini ya memang mungkin lebih, sama pilpres lah khususnya, mungkin lebih tinggi pilpres, tapi walaupun nggak jauh beda sebenarnya. Nggak jauh berbeda, betul, tidak jauh berbeda. Karena selain selain karena mungkin kalau pilpres mereka lebih tinggi antusiasnya gitu kan. Nah kalau yang pileg mereka mungkin agak lebih ini juga mungkin ya agak lebih rumit. Tapi kalau misalkan pilkada sebetulnya dengan surat suara yang lebih sedikit mereka harusnya bisa lebih aware harusnya. Ada target sendiri angka partisipasi pemilih pilkada 2024 di Karawang? Ya mudah-mudahan bisa menyentuh paling tidak titik yang sama lah di angka 82 gitu kan. Mudah-mudahan bisa di atas itu, paling tidak di angka 82 itu. Ya Ketua, ini terakhir nih mungkin dari harapan KPU Karawang mengenai pelaksanaan pilkada 2024 ini seperti apa, kemudian juga pesan bagi warga atau masyarakat Karawang terkait pilkada 2024, yaitu salah satunya mungkin kan angka partisipasi pemilih ini agar tinggi lah gitu di Karawang, seperti apa? Iya, siap. Tentunya harapan KPU Kabupaten Karawang tentunya sebagai penyelenggara, kami berharap semua tahapan bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, kondusif gitu, semuanya aman, nyaman, tidak ada permasalahan besar yang terjadi gitu. Dan tentunya semua masyarakat juga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan kami tentunya berharap agar masyarakat berperan aktif juga untuk selalu mengecek apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum gitu kan. Nah kalau misalkan ternyata nanti setelah proses pemutakhiran data belum tercatat sebagai pemilih gitu di TPS-nya gitu kan, terdekat dari rumahnya, itu bisa langsung untuk menghubungi PPS gitu, petugas kami yang ada di setiap desa atau kelurahan. Jadi supaya para pemilih ini mendapatkan hak pilihnya lah, untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Itu terkait angka partisipasi mungkin, atau gambaran buat warga, masyarakat atau generasi Z yang baru untuk pilkada ini agar dia mau lah datang ke TPS, apa sih sebenarnya menjadi dorongan sebenarnya kalau dari KPU sendiri? Iya, nah dalam sosialisasi saya selalu sampaikan bahwa apa yang akan kita dapatkan gitu kan ketika kita menentukan pilihan kita gitu kan. Apa yang akan misalkan kaum muda gitu kan, ataupun kaum tua ataupun siapapun itu akan dapatkan gitu ketika memilih seorang pemimpin gitu kan. Nah tentunya kan jangan menilai sesuatu itu secara sempit gitu, tapi harus berpikir ke depan bahwa kebijakan-kebijakan yang para pemimpin kita itu lakukan itu mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi ketika misalkan kita memilih orang itu hanya berdasarkan hal-hal yang tidak ideologis, hal-hal yang tidak idealis, nah itu kan nantinya ke depannya akan seperti apa gitu kan. Jadi untuk untuk kaum muda yang memilih gitu ya harus dilihat betul nanti track record para calonnya seperti apa gitu. Dalam menentukan pilihannya juga harus dengan bijaksana gitu, bahwa ketika kita memilih, kita menentukan pemimpin kita ke depan, pemimpin kita 5 tahun yang akan datang gitu. Nah kehidupan kita 5 tahun yang akan datang apakah lebih baik, itu ya tergantung pilihan kita, seperti itu. Khususnya di Kabupaten Karawang, karena kan eksekutif itu kan mereka mempunyai kebijakan kaitan regulasi gitu kan,
kaitan anggaran gitu. Ketika misalkan anggarannya tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat, kan bagaimana gitu kan. Jadi itu sih yang sering kita sampaikan, bahwa mereka itu memilih ya harus dengan pertimbangan-pertimbangan ideologis gitu. Siap, tetap pilihan itu mempengaruhi hidup kalian, mempengaruhi kehidupan kita ke depan gitu. Dan terakhir ini juga jangan lupa datang ke TPS ya pada tanggal. Tentunya harus datang ke TPS tanggal 27 November 2024 hari Rabu. Harinya sama hari Rabu. Siap. Jangan sampai tidak datang dan jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Siap. Ini begitu sahabat Tribun Bekasi dan juga Warta Kota Network dan Tribuners. Tadi bincang-bincang santai lah sama Ketua KPU Kabupaten Karawang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada wawancara berikutnya. Terima kasih. Iya Bu, makasih. Makasih banyak nih Kang. Jangan lupa subscribe ya.